Jadi ini adalah GPO4 Generation G, kit rilisan tahun 2000. Aku dulu beli kit ini sekitar tahun 2007-an kalau nggak salah. Dilihat dari detailnya emang udah kalah jauh ya sama kit SD keluaran ke depannya. Tapi aku nggak peduli, karena ini adalah kit yang spesial buat aku. Ini adalah kit pertamaku. Aku masih ingat pas aku masih SD, tiap kali ke mall aku selalu nyempetin diri untuk lihat di toko hobi. Aku paling seneng lihat-lihat mainan yang berbau robot-robotan gitu, dan setiap kali lihat-lihat, aku tuh dari dulu udah penasaran sama yang namanya Gunpla. Cuma ngeliat ukuran kotaknya yang besar, aku tuh ngerasa kalau ini tuh mainan yang rumit, jadi aku nggak terlalu ngurusi. Nah, suatu hari, itu tokonya lagi macang tumpuan-tumpuan kotak persegi gitu, dan itulah pertama kalinya aku lihat Gundam Cebol atau SD. Kotaknya kecil, bentuknya keren, dan hey, itu Gundam. Tahu sendirilah apa yang terjadi, GPO4 menjadi kit pertamaku. Dan aku nggak pernah nyeseli pilihanku. Tapi kalian tahu apa yang ku sesali? Rakitanku. Jadi ya gitu, diriku yang masih kecil nggak terlalu paham sama konsep clean build. Yang penting dang buka, rakit, dang bisa dimainin. Gara-gara itu ya, kitku yang ini hasilnya berantakan. Ada part hilang, lem, napmark, dan lain sebagainya. Anyway, jadi akhir-akhir ini aku kembali menekuni hobi Gunpla. Dan setelah melihat tips custom sana-sini, aku jadi iseng-iseng pingin memulai project ini. Project di mana aku yang masih baru sama dunia custom Gunpla bakal nyoba-nyoba memperbaiki kitku yang satu ini. Dan ya, semua masalah yang aku temuin bakal aku include dalam video. Jadi aku sangat mengapresiasi feedback-feedback dari kalian. Halo semua, Jim Guy di sini dan sebut aja ini seri Butut, bukan tutorial. Oke, jadi setelah puas nyari informasi, sekarang aku masuk ke langkah pertama, yaitu misahin part dan ngelepasi stiker. Prosesnya nggak susah, cuma memang mesti hati-hati aja pas misahin part yang dilem. Ya, itu dia. Langkah selanjutnya adalah ngamplas jerawatnya Gunpla atau napmark. Di sini aku udah beli alat-alatnya, jadi langsung aja. Dapat dilihat di sini aku ngosoknya searah dan urut dari fine, super fine, ultra fine sampai micro fine. Untuk proses ngamplas, kayaknya aku mesti banyak belajar. Sepertinya gosokanku terlalu banyak sampai permukaannya jadi miring. Dan kedepannya, seharusnya aku ngalusin partnya pakai cutter dulu, baru diamplas. Aku ngorbanin sanding spongeku untuk memahami hal ini. Oh iya, aku juga nggak lupa untuk nyuci partnya. Caraku di sini cukup simple, cuma direndam air sabun cuci piring, sikat, terus dilap. Selain untuk hilangin debu, dengar-dengar permukaan yang kotor bisa bikin cat melupas, dan aku nggak mau hal itu terjadi. Oke, jadi tantangan pertama itu di part baunya yang hilang. Aku sempat browsing internet nyari spare partnya, tapi ya gitu, karena ini kit tahun 2000 otomatis jadi jarang ada yang punya. Untungnya setelah browsing agak lama, aku nemu solusi lain, yaitu menggunakan Oyumaru dan pati. Cara pakainya cukup simpel. Pertama-tama didihkan air, lalu rendam Oyumaru ke dalamnya. Oyumaru yang awalnya keras nanti bakal jadi empuk. Selanjutnya tinggal tekan-tekan part yang ingin diduplikat, lalu biarkan sampai kering. Keluarkan part dan tada, jadilah cetakan yang siap dipakai. Selanjutnya siapkan pati, campur materialnya, dan masukkan ke Oyumaru. Tunggu kering dan jadilah part baru. Gampang kan? Terus kenapa aku sampai ngulang 3 kali? Oke, prosesnya ini sebenarnya nggak seribet itu, cuma akunya aja yang kurang teliti. Jadi pas pertama kalinya aku nyoba teknik ini, untuk ibarat cetakan jelly yang langsung cocok kalau dilepas pasang, itu beda banget sama Oyumaru yang bentuknya abstrak. Pas kepisah, aku malah bingung gimana caranya masang kembali ke posisi awal. Sebenarnya masalah ini bisa diselesaikan dengan cara membuat lubang di cetakan bawah duluan. Pas lapisan bawah udah kering, atasnya tinggal ditempeli sama Oyumaru yang masih empuk, yang otomatis akan membentuk benjolan yang akan bantu ke pemasangan nanti. Untuk percobaan kedua, aku tinggal lelehin cetakan yang gagal tadi dan aku gabungin kedua cetakannya pas mereka masih empuk. Alhasil, pas ngeras, kedua cetakannya malah gabung jadi satu. Sumpah, di titik ini saking frustasinya aku lupa nekan tombol record untuk percobaan ketiga. Tapi ya gitu, aku udah belajar banyak. Kali ini aku udah mastiin kalau semuanya berjalan dengan lancar. Dan akhirnya, setelah pusing-pusing sendiri, akhirnya percobaanku sukses. Itu kelihatan keren banget gak sih? Ya memang belum sepenuhnya sempurna. Aku harus ngikis bagian berlebihnya dan ngamplas bagian yang masih kasar. Dan manjangin salah satu sisi partnya. Kalau cara aku sih tinggal tempeli lagi sama pati basah. Jadi inilah hasil duplikatnya.
Dibandingkan sama yang asli, memang detailnya agak pudar. Dan nggak ada step fitnya, jadi aku terpaksa nempel pakai blue tack sementara ini. Jadi, ini adalah progres GPO4 yang untuk saat ini. Masih jauh dari kata selesai, tapi aku cukup suka sama progresnya sejauh ini. Jadi ya gitu, aku harap video ini dapat berguna buat kalian. Dan stay tune untuk part 2, di mana aku bakal mulai ngecat kit ini. So ya, jangan lupa klik tombol like dan tombol subscribe di bawah. Jim Kai, out.